Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubri Mindasari dengan NIM Q0023073 dari SGD 6. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang anterior cruciate ligamen pada genu, lalu plexus brachialis dan juga regiodorsum ekstremitas superior. Yang pertama saya akan bahas tentang ACL atau anterior cruciate ligamen. Nah, ACL ini berfungsi untuk mencegah pergeseran tibia ke depan dan mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Nah, yang bagian ini nih yang anterior cruciate ligamen atau ACL. Lalu yang kedua ada PCL yang bagian sini tentunya di belakang. Ini berfungsi mencegah pergeseran tibia ke belakang. Lalu selanjutnya ada LCL atau lateral collateral ligamen yang ini. Nah, ini berfungsi membantu mengendalikan gerakan rotasi eksternal dan internal. Lalu juga ada patella tendon yang menghubungkan patella dengan tulang rotasi tibia dan membantu dalam ekstensi lutut. Selanjutnya saya akan membahas ligamentum dari berbagai fasies. Yang pertama anterior. Di anterior ada reticulum patellae lateral yaitu bagian sini, lalu ada reticulum patellae medial bagian sini, lalu ada ligamentum patella yang tadi, dan ini juga sebagai perpanjangan dari musculus quadriceps femoris dan retinocula patellae medial dan juga lateral. Selanjutnya dari sisi medial tuh ada ligamen kolateral medial bagian ini yang biru ini. Lalu ini lanjutan dari yang anterior tadi, masih ada medial patellofemoral. Lalu untuk yang lateral di sini ada ligamentum anterolateraalis yang bagian ini dan juga ligamentum kolateral lateral yang bagian ini, atau tadi bisa dibilang CL. Lalu bagian posterior ada ligamentum popliteum arcuatum yang ini, lalu ada ligamentum popliteum obliquum yang bagian ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas musculus di sekitar genu atau di sekitar ACL tadi. Ini dari sisi anterior. Yang pertama ada sartorius, lalu ada M rectus, lalu fatus medialis, fatus lateralis, dan juga tibialis, gastrocnemius yang akan lebih jelas di gambar posterior. Nah, untuk fungsinya sendiri, kalau yang gastrocnemius itu berfungsi sebagai flexor lutut. Dan tadi yang rectus femoris, fatus medialis, fatus lateralis itu termasuk dalam musculus quadriceps. Dan berfungsi sebagai ekstensor lutut. Selanjutnya saya akan membahas bursa-bursa yang ada di dalam patella. Yang pertama ada bursa infrapatellaris profunda. Ini dia berisi cairan yang akan melumasi sendi dan juga melindungi sendi dari gesekan yang bagian ini. Lalu ada bursa suprapatellaris, ini bagian atas juga berfungsi melindungi patella. Selanjutnya ada subfacialis, lalu juga ada subpoplitea yang bagian sini. Selanjutnya saya akan membahas neurovaskularisasi dari sekitar area genu. Yang pertama ada arteri poplitea. Nah, arteri poplitea ini adalah arteri utama di bawah lutut yang memasok darah kayakan oksigen ke otot-otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Nah, cedera ACL dapat mempengaruhi arteri popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah dan dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini. Lalu selanjutnya ada arteri fibular yang bagian ini. Nah, arteri ini adalah arteri kecil yang membantu masuk darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL juga dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri fibular yang dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri. Selanjutnya ada arteri tibialis posterior. Nah, yang bagian ini arteri ini adalah arteri kecil juga yang membantu pasukan darah ke belakang kaki. Tentu cedera ACL juga dapat menghambat kinerja dari arteri ini. Selanjutnya ada vena popliteal nih yang bagian ini. Ini vena popliteal. Vena ini vena utama di bawah lutut yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Nah, cedera ACL juga dapat mempengaruhi vena popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan juga tekanan darah.
Selanjutnya saya akan membahas plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri adalah pangkal dari serabut-serabut syaraf yang berasal dari medula spinalis yang mensyarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis ini berasal dari ramus anterior radix saraf C5 yang sebelah sini hingga bagian T1. Lalu plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher hingga meluas ke aksila atau ke ketiak. Plexus brachialis sendiri dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian syaraf tersebut. Ini kelima ini, yaitu dimulai dari 5 rami ventral dari nervus spinal. Ramus tersebut akan bercabang bentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus inferior C7, dan juga trunkus medialis C8 dan juga C1. Nah ini jadi. Oke, selanjutnya plexus brachialis dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan dari akar ventralis, motorik dan juga dorsalis atau sensorik ketika mereka melewati foramen spinalis. Nah, fungsi plexus brachialis yaitu mensyarafi sensorik kulit ke struktur dalam seperti sendi. Selanjutnya, bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral adalah radius, trunci, divisi, dan juga fasciculi. Semua nervi utama yang mensyarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis, kebanyakan dari fascikulinya. Di regio cervicalis, bagian proksimal plexus brachialis terletak di posterior dari anteria subclavia, sedangkan bagian yang lebih distal dari plexus mengelilingi arteria axillaris. Lalu untuk faskulinya ada 3 faskuli, yaitu lateralis, medialis, dan juga posterior. Lateralis sendiri merupakan penggabungan dari divisi anterior trunki superior dan juga medius, sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7 yang bagian ini, C5 sampai C7. Lalu untuk medialis, dia berada di medial dari arteria axillaris. Bagian kedua merupakan kelanjutan dari divisi anterior trunkus inferior, dan terakhir posterior berada di posterior dan dari arteria axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Lalu selanjutnya untuk nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan berasal dari fasculi plexus brachialis. Umumnya nervi yang terikat dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculi medialis dan juga lateralis. Lalu untuk cabang-cabang fasciculus lateralis, ada nervus pectoralis lateralis yang merupakan cabang paling proksimal atau yang paling dekat dengan pusat dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteria thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectoral yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan juga musculus pectoralis minor dan mensyarafi musculus pectoralis mayor. Yang kedua ada nervus musculocutaneus adalah cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nervus ini melewati ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus bicebrachii dan musculus brachialis di brachium dan mensyarafi 3 muskulus sekaligus di kompartemen anterior brachium. Lalu yang ketiga ada radix lateralis nervus medianus yang merupakan cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medialis. Lalu untuk cabang-cabang fasciculus medialis yang pertama ada nervus pectoralis medialis yang bagian ini. Nah, yang bagian ini nervus pectoralis medialis di sini. Ini merupakan cabang yang paling proksimal menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewat di anterior antara anteria dan vena axillaris. Yang kedua ada nervus cutaneus brachii medialis di bagian ini di sini. Lalu dia melintasi regio axillaris, berarti dia melintasi sini dan masuk ke brachium. Selanjutnya nervus ini menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Di regio axillaris, nervus ini berhubungan dengan nervus
Rectobrachialis. T2, serabu-serabu nervus cutaneus brachymedialis mensyarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regioaxillaris. Lalu yang ketiga ada nervus cutaneus antebrachymedialis. Lalu selanjutnya ada nervus cutaneus antebrachymedialis di bagian ini. Di sini nervus ini berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachymedialis. Nervus ini keluar melewati regioaxillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus bicep brachii dan kemudian berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Lalu yang keempat ada nervus ulnaris di bagian sini. Nah, ini nervus ulnaris di sini. Nervus ini merupakan cabang terminal terbesar fasciculus medialis, namun dekat tempat keluarnya nervus ini sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari C7. Nervus ulnaris melintasi brachium dan antebrachium sampai manus untuk mempersyarafi semua musculus intrinsik manus, kecuali 3 musculus tenar dan 2 musculus lumbricals yang lateral. Lalu di plexus brachialis ada beberapa sebutan, yaitu ramus, trunkus, dan juga divisi. Ramus sendiri merupakan cabang saraf-saraf yang berasal dari akar saraf spinal. Dalam konteks plexus brachialis, ramus spinal adalah C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Ramus ini akan membentuk plexus brachialis yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu ada trunkus. Trunkus adalah ramus spinalis C5 hingga T1 bergabung bersama-sama untuk membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior dari C5 ke C6, trunkus tengah terdiri dari C7 saja, dan juga trunkus inferior yang merupakan C8 dan juga C1. Divisi yang selanjutnya ada divisi. Divisi adalah setiap trunkus yang mengalami bagian menjadi 2 divisi, yaitu anterior yang ventral dan juga posterior yang dorsal. Jadi ada 6 divisi dalam plexus brachialis. Selanjutnya ada korda. Korda merupakan divisi-divisi anterior dan posterior yang bergabung untuk membentuk 3 korda utama, yaitu korda lateralis terbentuk di trunkus C5 dan C6, medialis di C7, dan juga posterior di C8 dan juga T1. Yang terakhir ada cabang nervus. Korda-korda ini akan memberikan cabang-cabang saraf yang menginervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah, meliputi nervus musculotaneus, nervus axillaris, radialis, medianus, dan juga ulnaris. Selanjutnya, menurut fungsi motoriknya, muskulinya diinervasi oleh beberapa otot, ini yaitu otot flexor yaitu bicep brachii dan brachialis yang berperan untuk fleksi lengan, lalu ekstensor seperti triceps brachii yang membantu dalam ekstensi lengan, lalu pronator teres dan pronator quadratus yang membantu dalam pronasi pergelangan tangan. Selanjutnya ada otot supinator. Otot supinator terletak di lengan dan membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Yang kelima ada otot abduktor dan aduktor. Otot deltoid yang merupakan contoh abduktor, yaitu pada saat mengangkat lengan dari sisi tubuh. Lalu ada otot pectoralis major, adalah contoh otot aduktor yang membawa lengan kembali ke lengan tubuh. Selanjutnya ada otot penggerak jari dan juga otot yang berfungsi sebagai stabilisator. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang muskulus di regiodorsum. Yang pertama ada trapezius. Trapezius ini yang bagian sini. Trapezius ini origonya di protuberantia occipitalis externa, tentunya ada di occipitalis, dengan lalu ada linea nuchae, proses spinous vertebra C7 hingga T12. Lalu insersionya di sepertiga lateral clavicula, acromion, dan juga spina scapula. Lalu untuk inervasinya di nervus accessorius di nervus nomor 11. Lalu untuk fungsinya sendiri untuk rotasi scapula, fleksi brachium, dan juga abduksi scapula. Selanjutnya ada emlevator scapula. Origonya di proceus transversus VC1, insersionya di margo medialis scapula dan di atas spina scapula.
Lalu inervasinya di nervus dorsalis scapula. Bagian ini berfungsi untuk mengangkat bagian medial scapula dan menarik bahu ke arah belakang. Lalu selanjutnya ada musculus latimus dorsis. Ini origonya di prosiospinosus vertebrata T7 hingga 12, lalu crista iliaca dan 4 costae terakhir atau bagian bawah sendiri. Lalu insersionya di sulcus intertubercularis humeri dan juga inervasinya di nervus thoracoldorsalis. Lalu fungsinya sendiri untuk ekstensi, abduksi, endorotasi lengan bagian atas. Selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Nah, ini inervasinya di nervus dorsalis scapula, origonya di prosiospinosus vertebrata VC7 hingga VT1. Dan juga di ligamen nuchae. Insersionya di margo medialis scapula. Dan bagian ini berfungsi untuk mengangkat dan aduksi scapula. Selanjutnya ada musculus rhomboideus mayor. Nah, yang bagian ini. Kalau yang minor tadi yang atasnya yang sini. Ini origonya di prosiospinatus VTH 2 hingga 5, lalu insersionya di margo medialis scapula dan inervasinya di nervus dorsalis scapula. Fungsinya sendiri untuk mengangkat dan aduksi dari scapula. Selanjutnya saya akan membahas masalah klinis pada bagian ini. Salah satunya adalah wing scapula. Wing scapula adalah kondisi di mana scapula tampak menonjol dari belakang pada bagian medial sehingga sesuai namanya terbentuk penampakan bersayap. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu posisi scapula yang tidak normal ini dapat menyediakan atau membuat terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Rentang gerak yang paling sering terkena adalah abduksi dan juga fleksi ekstremitas atas. Wing scapula paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persyarafan pada musculus serratus anterior yang dipersyarafi nervus thoracalis longus. Saraf ini dapat rusak atau terbentur sehingga menyebabkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus menyebabkan penampakan seperti sayap. Sebagian besar kasus kelumpuhan M100 anterior dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun. Walaupun jarang, selain itu ada wing scapula yang disebabkan oleh kerusakan atau kelumpuhan dari musculus trapezius atau musculus rhomboid yang dapat menyebabkan scapula melebar ke bagian lateral. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.